شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين أما بعد. Syukur alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara tercinta, pagi ini kita berada di tempat yang mulia ini, tempat yang penuh barokah ini. Semoga rahmat berkah Allah senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, keluarga kita semua, anak turun kita semua. Semoga kita semua dan anak turun kita semua senantiasa ditetapkan dalam iman dan Islam ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan buat kekasih kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan umatnya semua. Yang saya hormati teman-teman panitia, teman-teman takmir Masjid Al-Iqbal ini, yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, para guru, alim ulama, para tokoh masyarakat serta jamaah masjid yang mulia ini. Nuwun sewu nggih Pak, izin iki kula ngaos kitab tipis, kitab kecil namanya kitab Arba'in Nawawi. Mangke kula waoske beberapa kitab dan beberapa hadis dari kitab ini. Kula pengen mulai dengan ungkapan ngeten iki, Pak. Setiap kita itu pasti perjalanannya itu tidak selalu mulus lurus dan baik-baik saja. Nuwun sewu, jika kita hari ini berada di posisi yang sangat baik seperti pagi ini, maka itu sepenuhnya adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau kita nginget-nginget muhasabah, eling-eling, mungkin ada di antara kita yang setahun lalu itu berhari-hari, berminggu-minggu nggak masuk masjid, atau jangan-jangan tidak setahun lalu, 6 bulan lalu, atau jangan-jangan bulan lalu masih, atau jangan-jangan minggu lalu, dan seterusnya. Begitulah memang perjalanan semua orang dalam hidup ini. Dan di saat kita berada di titik seperti sekarang, titik yang baik ini, titik yang barokah ini, nggih barokah to, Bu. Bar subuh niku paling enak turu. Nggih boten. Napa keliling nyoto ya. Wah enak banget. Soto kerang teng Pasar Wonocatur niku wantep. Nggih boten. Tapi ada sebagian dari golongan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat sing purun marani masjid isuk-isuk kita niki. Itu sungguh adalah peparing karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mula yang pertama mari kita syukuri, mari kita khidmati, mari kita perjuangkan, istiqomahi. Semoga kebaikan-kebaikan seperti ini terus dilekatkan, dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat kita. Semoga bahkan terwariskan ke anak-anak kita semua. Namun sebaliknya, mungkin ini sebagai pepeling mawon buat setiap kita. Namun sebaliknya, bisa jadi amat mungkin seseorang yang hari ini berada di titik yang sedang lurus itu, hanifan musliman,
hanifan niku lurus, apa yang hak-hak, apa yang batil-batil. Musliman niku tunduk pasrah. Bisa jadi seseorang yang sekarang berada di jalan yang hanifan musliman niku sing apik banget ngoten niku, sae banget. Itu di suatu hari, di suatu tahun, di suatu titik mengalami kebekokan, melenceng. Bisa jadi. Dan ngoten niku bukan hanya masalah kita. Ket zaman riyin, zaman awal-awal risalah Islam niki, zaman para sahabat sampun terjadi ngoten-ngoten niku. Mula guru-guru kita, diantaranya orang tua kita mengajarkan, diantaranya doanya begini: ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Duh Gusti yang maha membolak-balikkan hati, mohon tetapkanlah kami dalam agamamu ini. Nggih, doanya macam-macam nggih, diantaranya itu. Ada doa lain, misal Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku yang hak sebagai hak, dan berilah aku karuniamu untuk mengikutinya. Karena ngerti hak bisa ngerti, tetapi belum tentu bisa ngikuti. Wa arinal batila batila warzuqnaj tinaba. Dan berilah kami kemampuan untuk melihat yang batil sebagai batil, dan berilah kami kemampuan untuk meninggalkannya, dan doa-doa lainnya. Semua doa itu mendudukkan kita pada posisi tawaduk kepada Gusti Allah. Itu yang nomor satu. Bahwa umpama pagi ini kita bisa ngaji seperti ini, nomor satunya itu hendaknya batin kita punya ungkapan-ungkapan batin, kerendahan hati kita kepada Gusti Allah, bahwa yang paling pokok, paling utama, paling nomor satu ini hanya mungkin terjadi atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku. Maka diri kita akan menjadi rendah hati, walaupun kita sedang zikirnya mempeng banget, sunnahnya kencang banget, dan sebagainya dan sebagainya. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa ahbatu ila rabbihim ulaika yadkhulunal jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, nomor satu beriman, alhamdulillah kita semua ket alit nggih pun beriman, alhamdulillah. Mudah-mudahan melekat sampai akhir hayat. Yang kedua, wa amilus solihat, dan berbuat kebaikan-kebaikan, baik kebaikan yang sifatnya ibadah maupun kebaikan yang sifatnya serawung, tonggo teparo, relasi sosial dan sebagainya. Alhamdulillah, insya Allah kita semua baik. Tambahi satu menurut ayat noten itu, wa ahbatu ila rabbih, dan rendah hati kepada Tuhan. Di antara ungkapan rendah hati kepada Tuhan, kepada Allah Ta'ala adalah sering-sering mengucapkan, membetikkan, membatinkan alhamdulillah. Diparingi sehat, diparingi rezeki yang halal, anak-anak yang manut wong tua, termasuk diparingi saged istiqomah sholat 5 waktu. Syukur-syukur tambah sholat rawatib, syukur-syukur tambah zikir-zikiran, syukur-syukur tambah ngaos Al-Quran, syukur-syukur tambah ngaji majelis-majelis ngeten niki. Itu semua mari kita pahami, letakkan di dalam hati sebagai nomor satunya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga terus diberikan oleh Allah sampai akhir hayat kita. Ngeten Bu.
Mengapa kalau begitu panjang menekankan hal seperti itu? Karena molak-malik ati manusia niku nggih, niku amat sangat bisa terjadi pada siapapun, bahkan nuwun sewu, orang yang sedang lurus sangat bisa. Dan itu sudah terjadi sejak dulu kala. Sejak zaman Kanjeng Nabi awal-awal nyiarke Islam niku. Itu sudah terjadi, dan contoh-contoh sejarah itu sirah niku amat sangat banyak untuk kita baca, kita munculkan, kita renungkan, dan kita hayati. Kula paring beberapa contoh nggih. Wonten waktu awal-awal Kanjeng Nabi nyiarkan Islam di Makkah, penentangnya itu banyak Pak, luar biasa. Di antara penentangnya itu masih punya hubungan kerabat sama Kanjeng Nabi. Kula bayangke wong Mekah niku riyen asline tesih sedulur-seduluran niku. Mungkin sami di tempat kita di kampung tertentu niku sak RT niku tesih sedulur ngoten niku. Persis seperti itu. Di antara penentangnya niku kula sebutin 4 mawon. Ada 4 orang niki tokoh paling senior, paling berpengaruh, tokoh masyarakat dan menentang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang namanya Walid bin Mughirah, lalu Aswad bin Muthalib, lalu Wail bin As bin Wail, lalu satu lagi namanya Umayyah bin Khalaf. Niki luar biasa banget mengintimidasi Kanjeng Nabi. Luar biasa. Rumah Kanjeng Nabi niku diantara bentuk teror nggih. Niku dilempari usus, bayangke usus pitik misalnya kok tadi kok. Dilempari kotoran. Wah, macam-macam dengan sangat hebat dan luar biasa. Nah, 4 orang ini sampai akhir hayat itu tetap dalam kekufuran. 4 orang ini. Contoh dari betapa buruknya mereka terhadap agama ini, terhadap Kanjeng Nabi, ini sampai diabadikan dalam Al-Quran. Kalau paling contoh setunggal, Kanjeng Nabi menjelaskan tentang turun ayat begini begitu, nggih. Mereka itu pasti membantah, bukan hanya membantah bahkan, tapi juga ngeceh, mengolok-olok. Isi mending nggih, dijak boten purun ning meneng. Niki diece diolok-olok. Dan itu diabadikan di dalam Al-Qur'an. Di antaranya wonten Al-Anfal niku, surat Al-Anfal ayat 31 sampai 33 niku tentang perlakuan buruk orang semacam Umayyah bin Khalaf ngoten niku. Wa idza tutla alaihim ayatuna, niki contoh buruknya mereka mengolok-olok Al-Qur'an dan Kanjeng Nabi. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada mereka oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu, mereka berkata, qad sami'na, wis tahu ngoten niku. Nek cara guyone nggih, kami sudah pernah dengar yang seperti itu ngoten niku. Lau nasya'u laqulna mithla hadza, kalau saja kami mau, kata mereka, kami bisa bikin seperti itu ngoten niku. In hadza illa asatirul awwalin, sungguh apa yang kamu sebut ayat-ayat Al-Quran itu tidak lebih dari dongengan orang-orang terdahulu, dongengan simbah-simbah biyen ngoten niku. Wa id qalu Allahumma, dan bahkan mereka meneruskan dengan mengatakan begini, wa id qalu Allahumma, ya Allah, in hadha huwal haqqu min indika, jika benar Al-Quran ini adalah hak dari sisimu, datang dari engkau, kata mereka ini.
famtir alaina hijaratan minas sama'i, turunkanlah batu dari langit kepada kami. Niki rak kendel banget nggih, keterlaluan. Famtir alaina hijaratan minas sama'i, turunkanlah hujan batu dari langit kepada kami. Awi tina bi'adzabin alim, atau timpakan saja azab yang pedih kepada kami semua. Tadi luar biasa mereka menentang, parah banget. Nek barokah Kanjeng Nabi niki diantarane ngeten. Coba bayangke nek niku sik ngomong ngeten niku umate Nabi Musa misalnya, kok langsung dikutuk niku oleh Gusti Allah. Barokah umate Kanjeng Nabi niku walaupun berbuat elek ngoten niku boten langsung diazab, Bu. Boten. Sampai saat ini nggih ngoten niku bagian dari barokah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Anfal 33 menyebutkan begini. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Katakanlah wahai Muhammad, Allah tidak akan menimpakan azab kepada mereka, orang-orang nun sewu yang kurang ajar tadi itu, selama engkau ada bersama mereka. Ngoten niku. Jadi orang-orang yang seburuk itu, kurang ajar begitu, mengolok-olok Al-Quran, ngolok-ngolok Kanjeng Nabi, itu sama Allah tidak diazab, tidak dihukum langsung. Mergone napa? Ada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terus sampai sekarang, sampai akhir zaman. Mula wonten kitab Nasoihul Ibad iku diceritakan ngeten. Nabi Adam alaihissalam niku pernah menyampaikan kepengene menjadi ummate Nabi Muhammad. Niki wonten kitab Nasoihul Ibad. Alasane napa? Nabi Adam alaihissalam berkata begini, ya Allah, sungguh betapa engkau memuliakan Nabi Muhammad dan umatnya. Aku, kata Nabi Adam, ketika melakukan kesalahan Nabi Adam kan niku makan buah huldi nggih. Ketika aku melakukan kesalahan, tobatku baru diterima di Mekah. Nabi Adam niku dikeluarkan dari surga kali Ibu Hawa, Nabi Adam diturunkan di India. Ibu Hawa diturunkan di Mekah, tepatnya di Jabal Rahmah. Mula teng mriku kan panjenengan nate mriku ada Jabal Rahmah niku disebut lalu Gunung Cinta. Wong-wong do nyuwun supaya diparing cinta, ditulisi nami-namine. Nggih, mugi-mugi kita semua panjenengan sami diparing nyampe teng Mekah Madinah nggih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nabi Adam le tobat niku, Bu, baru diterima setelah berada di Mekah. Dan itu terjadi, ada yang menyebutkan sampai 300 atau 400 tahun. Ngeten. Adapun umatnya Nabi Muhammad, tobatnya bisa diterima di mana saja. Nek Nabi Adam tobatnya kudu teng Mekah, nek kita umatnya Kanjeng Nabi niki tobatnya teng pundi mawon. Kali rebahan nggih saged nggih. Teng masjid sae. Kan ngoten. Coba Bu bayangke, syarat tobat harus di Jabal Rahmah ngoten. Nek boten duit pripun niku. Kacau ya. Atau syarat tobat kudu puasa 1 bulan. Wah, abot ya. Abot boten. Abot. Syarat tobat harus mensedekahkan hartanya separuh ngoten niku. Wah. Wah, abot. Niki free tobat pun tobat mawon ngoten niku. Astagfirullahaladzim pun dadi. Semudah itu. Niku satu. Yang kedua, niki masih turune Nabi Adam nggih. Ya Allah, dulu ketika saya berbuat melanggarmu, buah hulti niku, aku langsung engkau pisahkan dengan istriku, Ibu Hawa niku.
Adapun umatnya Nabi Muhammad ini berbuat dosa, berbuat maksiat, tetap kumpul sak keluarganya. Nabi Adam diturunkan itu pencar itu, satu di India, satu di Mekah, dan ketemunya sampai 400 tahun kemudian. Nek sadiki yang boten nyampe rumah nggih tetap bapak, tetap ayah, ngoten nggih, tetap baik semuanya. Boten. Yang ketiga, ya Allah, dulu ketika saya berbuat kesalahan kepadamu, saya dan ibu Hawa itu dalam keadaan berpakaian. Ketika aku melakukan dosa itu, engkau jadikan aku telanjang. Adapun umatnya Nabi Muhammad ketika berbuat dosa dalam keadaan telanjang, tetapi tetap engkau berikan pakaian. Wah, nggih. Benar boten? Benar. Nuwun sewu. Uang tindak pundi misalnya, katakanlah teng Singapura nggih, teng riku judi misalnya nggih. Teng riki tetap ustaz dari nggih. Nggih boten? Tetap Pak tokoh masyarakat dijaga sama Allah aibnya niku. Boten kok langsung dibuka, boten. Walaupun nuwun sewu, memang di Al-Qur'an disebut tentang istidraj. Istidraj niku gampangnya ngeten. Seseorang diberi kemuliaan, kelebihan oleh Allah Ta'ala, tetapi jalan hidupnya melanggar syariat. Fa'umli lakum inna kaidi mati. Yakni orang yang melanggar syariat Allah, sama Allah diberi tempo untuk memperbaiki diri. Kalau tidak memperbaiki diri, suatu hari akan bom, meledak. Nuwun sewu, wong-wong elit niku sing sampai kebongkar boroknya niku kan pasti bukan kok korupsi ini minggu kemarin, kan mesti ngoten nggih, mesti pun tahunan. Cuman selama tahun-tahun niku tetap dipelihara oleh Gusti Allah sampai kok ora tobat-tobat dibom niku. Nek pun bom niku biasanya yang terjadi dua kemungkinan. Satu, nggih pun boten saged balik lah. Wa anibu niki ayate, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, segera kembalilah kepada Tuhanmu, wa aslimu lahu, dan berpasrahlah, bertobatlah kepadanya. Min qabli ayyatiyakumul azab, sebelum turun azab kepadamu. La tunsorun, kalau sampai turun azab kamu tidak akan tertolong lagi. Semoga kita terselamatkan dari itu semua. Amin. Terus yang keempat terakhir masih tentang Nabi Adam niku. Nabi Adam mengatakan begini, yang terakhir. Ya Allah, aku dulu bermaksiat di dalam surga. Nggih kan peristiwa makan buah huldi di dalam surga. Aku dulu bermaksiat di dalam surga. Karena maksiatku itu aku dikeluarkan dari surga. Adapun umatnya Nabi Muhammad bermaksiat di luar surga, dimasukkan ke dalam surga oleh Allah dengan syarat mereka mau bertobat. Niku. Nggih. Di antara betapa Gusti Allah itu memang memberikan kemurahan-kemurahan yang luar biasa kepada Kanjeng Nabi, lalu juga nyiprat teng kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu, niki kula waoske hadis yang juga menunjukkan terhadap betapa agama ini, agama yang kita yakini, kita anut, kita ikuti ini benar-benar memberikan kemurahan, dimurah-murahke kali Gusti Allah kepada kita. Di antaranya hadis niki nggih. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, anna rajulan sa'ala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ara'aita, wahai Kanjeng Nabi, wahai Rasul, bagaimana pendapatmu, bagaimana menurutmu? Ara'aita idza shallaitul maktubat, bagaimana menurutmu jika saya telah sholat wajib dengan baik, pun sholat 5 waktu niku maksudnya. Wasumtu Ramadan,
dan saya juga puasa Ramadan. Wa ahlaltul halala, apa yang halal ya saya sebut halal. Wa haramtul harama, dan apa yang haram ya saya sebut haram dan saya tinggalkan. Nah, walam azid ala dzalika syai'a, tetapi saya tidak pati senang nambahi amal-amal ngoten niku. Zaman riyen nggih wonten model ngoten niku. Termasuk golongan sahabate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'adkhulul jannah, wahai Rasul, apakah saya pantas masuk surga? Ngoten niku pertanyaan Ibu. Qala, Kanjeng Nabi dawuh, na'am, nggih, jenengan pantas. Jawab baik. Tentu saja nggih, tentu saja. Nek cara di sarah arba'in niki nggih. Bukan lalu artinya cukup sholat, cukup puasa, boten. Rukun Islam tetap rukun Islam. Nek syahadat nggih pun alhamdulillah syahadat nggih. Salat nggih insyaallah pun terjaga 5 waktu. Puasa Ramadan nggih puasa. Zakat nggih, haji bagi yang mampu ngoten nggih. Coba ya. Cita-cita terbesar kita semua itu kan ngeten mesti. Diampuni segala dosanya. Nggih. Diparing ridho Allah Subhanahu wa taala. Lalu puncaknya adalah masuk surga. Kan ngoten. Hadis ini memberikan keterangan bahwa Gusti Allah itu memurah-murahkan kepada kita cara untuk masuk surga. Satu, menjaga sholat 5 waktu. Yang kedua, menjaga puasa Ramadan. Tentu harus juga zakat. Yang berikutnya niki Pak Ibu nggih, mari kita cermati. Wa ahlaltul halala wa haramtul harama. Nopo sing halal nggih halal, nopo sing haram nggih haram. Nggih. Nah, di sisi lain Gusti Allah niku memang selalu menjadikan setiap orang, setiap kaum, setiap kelompok seneng sama tumindae pasti niku. Nuwun sewu, jenengan tanglet wong sing biasa dolan keplek niku ngangge duit niku. Jenengan napa kok seneng judi ngoten niku pun sepuh ngoten niku nggih. Mesti jawabe, alah nggih minggu serawung. Ngoten nggih. Nggih mboten? Oh niki nek boten ngangge niki ngantuk le ronda. Nggih mboten? Nun sewu, orang yang rentenir duit kan haram nggih, haram nggih, pun mutlak riba niku, nggih boten. Onten boten wong sing renten ngomong ngeten niki, misale nggih, niki lho, kula nyilih-nyilihke duit ngeten niki, alhamdulillah saged nguliahke anak, onten boten, onten boten, selalu begitu niku. Bahkan orang yang sing elek niku selalu memandang posisinya perbuatannya itu baik. Niku pun fitrah Gusti Allah yang ditetapkan kepada manusia semuanya di dalam Al-Qur'an nggih ngoten niku. Wa kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Begitulah Allah menjadikan indah terhadap setiap perbuatannya manusia. Nek wong sing golongan ahli salat nggih salat nggih. Ya Allah, alhamdulillah sakit sholat. Kata diku, nek sing bagian keplek gitu tetap enak kumpul ya, kumpul. Kata diku, tetap semua kan begitu. Maka ketika tadi hadis ini menyebutkan sing halal sebut halal dan nikmati silahkan, sing haram sebut haram dan tinggalkan. Itu prinsip. Jadi jangan lagi kita mengatakan begini. Nggih kata diku. Ngerenten duit dengan dalil argumen enggo nyekolahke anak. Umpama ada orang yang sedang di posisi begitu, maka nomor satunya adalah harus segera punya niat untuk keluar dari situ. Pelan-pelan keluar. Pelan-pelan. Mohon pertolongan Allah, istighfar ngoten niku. Tapi nomor satu ini harus punya niat besar untuk keluar dari keburukan niku. Nggih. Semoga suatu hari lalu diparing lepas dari
hal-hal seperti itu. Sing angel niki, sering kita itu terjebak pada posisi membenar-benarkan apa yang sesungguhnya itu tidak benar, padahal kita ngerti. Nah, Gusti Allah niku saking sayangi kepada manusia, saking pengennya manusia lurus dan baik semua, ngoten niku, menanamkan alarm pada setiap manusia untuk mendeteksi itu baik atau buruk, atau itu abu-abu dan sebaiknya ditinggalkan. Ngoten nggih. Mula teng hadis niku disebutkan ngeten, al-birru matma'anna fi qalbi. Kebaikan itu adalah ngayem ke ati. Wal ithmu mahaka fi nafsik. Dan barang elek, barang dosa itu pasti menimbulkan gundah, gelisah di dalam hati. Nek wong ngapusi mesti wonten nggih. Lagi ngomong ngapusi ngoten niku, mesti batine deg-degan nggih mboten. Nggih. Pokoknya nek barang elek niku mesti menimbulkan rasa tidak tentram, deg-degan. Niku bagian dari alarm yang dipasang Gusti Allah di dalam hati manusia. Nggih. Selain deg-degan, niki terusane barang elek niki ya. Cara hadis kita niki. Wa karihta ayat tali'a alaihin nas, dan engkau tidak suka diketahui orang lain. Nggih mboten, Mbak? Barang elek niku lho. Mesti kok tadiku. Niku napa cara kita mendeteksi ngoten niku. Jadi kalau ada sesuatu hal yang kok kita itu hati kita enggak nyaman atau kita enggak ingin orang lain dengar, hati-hati. Eling hadis niku. Dapat dipastikan itu barang elek. Nah, balik lagi ya, yang halal halalkan, yang haram haramkan. Ngoten niku. Oke, kalau tambahi satu hadis nggih bar niki kita cukup. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kalau niki angger pas ngutip sahabat Anas bin Malik niku ada bagian yang lucu. Kalau sering nyebut niki, riyen niku Anas bin Malik niki orang tuane nuwun sewu miskin, fakir. Zaman Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, itu di Madinah atau Yasrib waktu itu sudah ada sejumlah orang yang telah memeluk agama Islam ya, melalui Aqabah 1, Aqabah 2 itu sudah ada. Orang-orang Islam yang sudah ada di Madinah betapa senangnya kedatangan Kanjeng Nabi SAW. Lalu mereka itu berlomba-lomba untuk nyenengke Kanjeng Nabi. Di antaranya ada yang memberi pakaian, ada yang memberi minuman, bahkan ada banyak orang yang menawari tempat tinggal. Neng Kanjeng Nabi sebelum punya rumah sendiri di Madinah, niku bertempat tinggal di rumah sinten niku Abu Ayyub Al-Ansori namanya. Niku tasih keluarga dari pihak ibune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibu Aminah niku. Nah, ada seseorang yang telah memeluk Islam, namanya itu Ummu Sulaim. Sing lanang niku namanya Abu Tolha, niku miskin, Pak. Nggih. Saking pengennya patut sak tonggone sing padha Islam memberikan sesuatu hadiah nopo kepada Kanjeng Nabi niku, ibuke niki sik namanya Ummu Sulaim niku membawa anak yang seumur 10 tahun niku, namanya Anas bin Malik. Anak yang seumur 10 tahun niki dibawa ke Kanjeng Nabi, lalu ngeten ibuke ngendikan, "Wahai Rasul, saya ini orang miskin, tapi saya ingin membuatmu senang. Saya ingin seperti orang lain yang membuatmu senang. Bagaimana kalau anakku ini kuhadiahkan kepadamu?" Ngoten niku. Saking ngabdine teng Kanjeng Nabi.
ning boten duwe napa-napa ajeng diparingke ngoten niku. Lalu Kanjeng Nabi dengan senang hati diterima dipeluk Anas bin Malik, biarkan dia bersamaku ngoten niku. Anas bin Malik lalu derek Kanjeng Nabi selama 10 tahun. Nggih. Anas bin Malik niki. Dan ketika dia umur 20 tahun oleh Kanjeng Nabi niku disuruh keluar dari rumah Nabi untuk berumah tangga, ya, untuk menikah. Didoain kali Kanjeng Nabi napa dongane, ya Allah jadikanlah Anas ini orang yang engkau beri keturunan yang banyak dan engkau beri harta yang banyak. Nah, bagian yang bikin senyum ngeten niki, ketika Anas bin Malik wafat, Anas bin Malik wafat di saat umurnya niku wafat di usia kira-kira 103 tahun atau 105 tahun, jadi termasuk umur panjang. Niku anak cucunya niku pinten? 98. Jadi nek panjenengan sakniki anake gangsal, ampun bangga-bangga banget nggih. Riyen onten sing anak putune niku 98. Nek sakniki anak 5 pun jarang ya. Jarang nggih Pak nggih. Rata-rata 2, 3 ngoten niku nggih. Dan niku ijabahe doane Kanjeng Nabi nggih. Niku sing pertama. Yang kedua, niku diparing kaya raya, sangat kaya rayane. Barokah doane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, Pak ya. Oke. Niki hadis qudsi. Hadis qudsi niku nggih, niki hadis qudsi. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah taala, yabna Adam, wahai manusia, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka. Nek hadis qudsi niku hadis yang dari Allah tapi dengan bahasane Nabi Muhammad nggih. Nek Al-Qur'an niku dari Allah dan teksnya niku 100% dari Allah nggih. Bedane ngoten niku. Jadi nek hadis qudsi adalah hadis yang dari Allah dibahasakan oleh Kanjeng Nabi. Ngoten nggih. Nek hadis non qudsi, hadis biasa adalah hadis yang memang itu murni dari Kanjeng Nabi. Ngoten niku. Nah, niki termasuk hadis qudsi. Qala Allah Ta'ala, Gusti Allah berfirman, yabna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, sepanjang engkau, niki hadis penting Pak, napa boleh di usia kita ya. Innaka ma da'autani wa rajautani, sepanjang engkau memohon, berdoa kepadaku, wa rajautani, dan berharap besar kepadaku. Jadi saat ini tambahin ya, nek biasanya kita berdoa niku atau istighfar hanya fokus kepada mohon ampun, sekarang tambahkan kepada pengharapan atas jembare pengampunan rahmati Allah Ta'ala. Jadi satu sisi astagfirullahaladzim, lalu selipkan di dalam hati engkau sungguh maha luas ya Allah, maha rahmat, maha pengampun. Ngoten niku nggih. Niku yang dimaksud warajautani, engkau gede harap kepadaku nggih. Ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, aku pasti mengampuni seluruh dosamu. Ala ma kana minka, bagaimanapun keadaanmu, wala ubali, dan aku tidak peduli. Gusti Allah sampai ngoten niku, wala ubali. Iki hadis yang membuat kita gembira mestinya. Yabna Adam, wahai anak Adam, wahai manusia. Niki terusane. Lau balagat dunubuka ananas samai, umpama dosamu itu seluas cakrawala langit. Parah banget ge ibaratnya. Lau balagat dunubuka ananas samai, summa staufartani, kemudian engkau memohon ampun kepadaku dengan sepenuh harap pengampunan, ghafartu laka, aku pasti mengampunimu. Terakhir, yabna Adam, wahai manusia, wahai anak Adam,
lau ataitani bi qurabil ardi khotoya, jikapun engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh permukaan bumi, summa lakitani la tusriku bi syai'ah, engkau datang kepadaku, maksudnya kapundut nggih, la tusriku bi syai'ah, tidak dalam keadaan menyekutukanku, tidak dalam keadaan bersyirik. La ataituka bi qurabil ardi maufiratan, maka sungguh aku akan menerimamu dengan seluas permukaan bumi pengampunan. Untuk niku pun nggih seneng nggih, alhamdulillah, alhamdulillah. Kula kinten sing paling pokok paling penting ngeten, mari kita selalu jaga rukun Islam niku, sholat wajib, nggih poso, nggih zakat iku. Sembari pelan-pelan berusaha menambah ilmu satu sisi, menambah pemahaman nggih kados majelis ngeten iki, nggih mungkin baca buku, sakniki zaman YouTube nggih saged nggih. Terus pelan demi pelan berusaha berjuang meningkatkan kualitas amal kita. Di antara indikasi tanda-tanda nih orang niku meningkat derajat amalnya ialah yuhibbu sunana Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu semakin senang dereke sunai Kanjeng Nabi. Jadi nek misale riyen niki boten nate salat rawatib nggih, qobliyah ba'diyah niku, mari mulai pelan-pelan kita coba latih. Nek misale belum bisa 5 waktu rawatib nggih sing enteng-enteng riyen mawon. Sale kados napa maghrib nggih. Maghrib kan waktune senggang. Nggih rawatib sunnahe kan cuman setelah nggih. Setelah begitupun subuh, pelan-pelan. Niku cara untuk semakin meningkatkan ketakwaan kita, amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus kata niku, misal salah satu amal soleh sunnah Kanjeng Nabi itu kan juga berpuasa sunnah ya. Misal kita belum punya kebiasaan puasa Senin Kamis nggih boten napa-napa. Tapi ngeten. Wonten hadis ngeten, Pak. Dalam sebulan disunnahkan minimal puasa 3 hari dalam sebulan. Niku sak rendah-rendahe. Nggih. Kanjeng Nabi ditangleti kali namine sahabat Abdullah bin As bin Amr. Jadi putrane Amr bin As. Abdullah bin As bin Amr. Wahai Rasulullah, seberapakah aku harus puasa dalam sebulan? Kanjeng Nabi dawuh, berpuasalah 3 hari dalam sebulan. Niki puasa sunnah maksudnya nggih. Pada satu puasa oleh Allah dilipatkan 10 kali. Sehingga niki nek tafsir ngeten. Sehingga ketika seseorang dalam sebulan puasa 3 hari sunnah, itu sepadan dengan puasa 1 bulan penuh. Nggih. Kalau istiqomah setiap bulan 3 hari berarti setahun penuhan ngoten nggih. Begitu diburahkan ya agama niki. Abdullah bin Amr niki ngeten, modelan wong rajin banget ibadah Abdullah ini. Wahai Rasulullah, saya bisa lebih baik dari itu. Ngoten niku. Berpuasalah seminggu 2 kali. Jadi Senin Kamis niku lho. Itu level kedua. Nek pun kulinan sebulan 3 hari bisa meningkat gitu. Abdullah bin Amr matur melih, Bu. Ya Rasul, saya bisa lebih baik dari itu. Kalau begitu berpuasalah seperti puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari batal. Nah, monggo mawon kita mau berada di posisi di mana. Tapi paling boten
Kira-kira ya, kira-kira sebulan niku nek saged nggih poso ping 3 niku mah. Sak minimal sebagai cara kita untuk semakin menggandrungi, mencintai sunnah-sunnah sing dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syukur-syukur seiring waktu bisa meningkat lagi dan seterusnya. Terus begitu sampai akhir hayat. Kalau kita niku nggih, satu, mari kita konsisten perhatikan dengan saksama yang wajib-wajib niku. Lalu yang kedua, mari pelan-pelan kita tingkatkan sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan. Semoga Allah Ta'ala memberi pertolongan kepada kita untuk bisa semakin baik dan semakin baik. Amin nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita cekap nggih, nyuwun ngapunten lepat-lepat kula segala kehilafan, kelalaian majelis niki. Semoga ada bagian yang bisa memberikan maslahat buat diri saya khususnya dan buat panjenengan semua. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat berkahnya, pengampunannya, barokahnya kepada kita semua sampai akhir hayat, sampai kepada anak cucu kita nggih. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, walafu minkum, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.